أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Pokoknya gambar apa tuh? Daun kaker. Jagung. Oh, jagung madu. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab. Sekarang kita masuk ke Al-Mustawa Salis, level yang ketiga. Ya, di tempat cuma hitam putih tak jelas ya, jagung. Berarti kita mulai di muka surat berapa ini nanti? Masuk ke muka surat 9. Qala al-muallifu hafizahullahu taala al-wahdatul ula. Fasal yang pertama. Jadi di sini fasal ini akan membahas 3 masalah. Yang pertama ada bulistiqab minan naum, adab bangun dari tidur. Yang kedua ada bun naum, adab-adab ketika tidur. Yang ketiga ada bul libas, adab-adab memakai pakaian. Sekarang kita masuk ke muka surat 10. Qala al-muallifu hafizahullahu taala ad-darsul awal adabul istiqadhi minan naum, adab bangun dari tidur. Kemudian di sini beliau membawakan hadis an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza arada ayyanam qala, dahulunya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau ingin tidur, karena dengan idza ini menunjukkan tikrar, yaitu terulang-ulang menjadi kebiasaan. Jika ingin tidur beliau mengucapkan bismika Allahumma amutu wa ahya, dengan namamu ya Allah saya mati dan dengan namamu pula saya hidup. Apa kena mengena tidur dengan mati? Ya, boleh dikatakan tidur adalah mati sementara. Apa gimana? Iya, dia adalah saudaranya kematian. Atau yang lain mengatakan apa? Tidur itu apa? Kalimat itu betul disebutkan oleh para ulama dengan beberapa dalil. Tidur adalah kematian sementara. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang menggenggam, memegang jiwa-jiwa tatkala mereka mati, dan juga jiwa-jiwa yang belum mati, yaitu tatkala mereka sedang tidur. Jadi tidur itu juga dikatakan wafah, yaitu kematian, tapi kematian yang sementara. Dan juga Nabi mengatakan dalam hadis yang boleh dihasankan, an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudara kematian. Yang lain mengatakan apa? An-naum mautun shaghir, tidur itu adalah kematian kecil. Baik. Kenapa demikian? Karena telah dinukilkan ijma oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitab beliau Dar'ut Ta'arud Bainal Aqli wan Naql, abrazu alamatil hayah al-harakah, alamat kehidupan yang paling jelas adalah adanya gerakan. Berarti ketika orang tidak bergerak, maka dia apa istilahnya ya, dinisbatkan kepada kematian. Tapi kalau banyak activity, banyak gerakan, banyak kecerdasan, dianggap dia itu hidup. Makanya di dalam syariat Islam yang dikatakan sebagai makhluk hidup adalah apa itu? Yaitu yang memiliki roh, yaitu manusia, jin, hewan, yang seperti itu. Sementara tanaman dianggap sebagai apa? Makhluk yang mati. Sehingga boleh digambar, tak masalah. Kalau manusia, jin, hewan tak boleh digambar. Demikian pula malaikat bagian kepalanya ya.
Demikian pula tatkala bumi tidak ada aktivitinya, bumi dalam keadaan tandus gersang, maka dikatakan bumi itu mati. Tetapi tatkala turun air hujan, ada berbagai tanaman dan aktiviti hewan di sekitar tanaman itu, dikatakan bumi itu hidup. Menunjukkan kalau tidak ada gerakan dikatakan dia itu mati. Tapi apa? Kematian kecil atau kematian sementara. Nah, tatkala kita mau tidur dan hendaknya kita memulai amalan, juga mengakhiri amalan dengan nama Allah, maka Nabi pun menyebutkan nama Allah, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah saya mati, dan dengan namamu pula saya hidup. Dari sisi yang lain dijelaskan oleh para ulama bahwasanya tidur itu mengingatkan kita kepada kematian. Berapa banyak orang yang tidur habis itu tidak pernah bangkit lagi sampai hari kiamat. Dan juga sebagaimana manusia itu tidur, maka boleh jadi dia akan mengalami yang namanya kematian. Tidak selalu dia itu bergerak, terkadang dia harus tenang. Boleh jadi ketenangannya adalah betul-betul ketenangan mutlak, yaitu kematian. Sehingga setiap kali kita hendak tidur, hendaknya kita mengingat akan adanya kematian. Kehidupan di dunia ini bukanlah kehidupan yang terus-menerus. Dia akan segera didatangi oleh kematian. Baik. Dan juga hadis ini terkait dengan hadis yang lain yang disebutkan dalam Shahihul Musnad, yang mana Rasulullah SAW menyebutkan dengan maknanya, setiap kali seorang hamba itu mau tidur, maka malaikat mengatakan sebutlah nama Allah, sedangkan setan mengatakan sebut yang lain. Kalau dia menyebut nama Allah, maka malaikat yang mengurusi dia. Tapi kalau dia tidak menyebut nama Allah, maka setan yang mengurusi dia. Demikian pula tatkala dia bangun tidur, malaikat mengatakan mulailah dengan kalamullah, setan mengatakan mulai dengan kalam yang lain. Nah, kalau dia bangun tidur menyebut nama Allah, memuji Allah, maka setan yang akan mengurusi dia sepanjang hari. Tapi kalau bangun tidur tahu-tahu bernyanyi ini, bernyanyi itu, apa-apa, ya berarti apa? Maka setan yang akan diserahi urusan orang ini. Nauzubillah. Makanya kita senantiasa menghiasi dengan zikir awal dan akhir dari aktiviti kita, dan seterusnya itu diisi dengan berzikir. Qal wa idza staiqadha min manamih, apabila dia bangun dari tidurnya, yaitu apabila Nabi bangun dari tidurnya, Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala pujian bagi Allah yang menghidupkan kami setelah Dia mematikan kami. Berarti apa? Memang tidur itu bagaikan kematian. Kalau dia bangun berarti apa? Seakan-akan dia dihidupkan kembali. Dan sambil mengingat bahwasanya penghujung akhirnya kita akan menghadap Allah, maka mengingat itu dengan mengatakan wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya lah semua manusia itu dikumpulkan. Di sini apa? Memuji Allah. Masih diberi kesempatan untuk bangun, untuk aktiviti, untuk menambah ibadah, untuk mengejar ketertinggalan, dan juga untuk bertaubat dari kesalahan-kesalahan. Kita memuji Allah. Ternyata kesempatan masih dibukakan untuk kita. Barang siapa masih hidup, maka rezeki itu akan selalu ada. Kalau rezeki sudah habis, berarti apa? Pertanda dia akan segera mati. Baik, kemudian nastafidu minal hadis, kata penulis, kita mengambil faedah dari hadis tadi. Yang pertama, idza staiqadtu minan naum, apabila saya bangun dari tidur, saya mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang paling kecil di sini siapa? Tinggal Abdul Fatah, mana yang lain? Tak ada lagi sudah. Ingat hafal doanya tidak? Doa bangun tidur apa? Alhamdulillahilladzi ahyana. Pas tuh, tadi itu. Tadi yang mau disebut tuh. Ba'da mautiha. Ba'dama
Lupa. Bangun tidur langsung apa? Langsung buka peti ais. Waktu tidur di peti ais. Oh, malu lah. Siapa yang paling kecil setelahnya? Amin. Wah, Abdurrahman. Gimana doanya? Gimana doanya? Sudah betul. Suaranya tak jelas. Kalau sudah betul, alhamdulillah. Iya. Dihafalkan baik-baik bagi yang belum hafal. Insya Allah semuanya hafal kok. Oh iya. Kemudian yang kedua, kenapa? Wajib. Wajib atau tidak? Dinukilkan ijma oleh Imam Nawawi, dia mustahab. Tapi tak akan bangun tidur langsung bilang apa itu balonku ada 5 atau apa. Oh, enggak ada gunanya itu. Zikir yang baik memuji Allah Ta'ala. Kenapa? Nggak disebut di sini ya. Anak pun lupa ya. Kalau tak salah di riwayat Muslim lupa. Hadisnya tidak. Iya sayang gue. Kenapa tak disebut di sini? Paling tak gitulah kecil-kecil. Rawahu siapa gitu ya. Sayang sekali. Baik. Kemudian yang kedua, idza aradtu an anam, jika saya ingin tidur, saya mengucapkan bismikallahumma amutu wa ahya. Baik. Apa tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Ewa. Siapa yang hafal zikir yang lain ketika mau tidur? Zikir yang lain apa? Zikir yang lain misalkan apa? Mungkin baca apa, membaca doa atau membaca ayat apa? Iya, membaca ayat kursi. Apa lagi ada? Apa? Iya, membaca 3 qul betul apa? Apalagi yang selain itu misalkan apa? Al-muluk boleh. Sebenarnya hadisnya mu'al, hadisnya berpenyakit. Tapi insya Allah tak mengapa. Tak masalah baca ayat, baca Quran. Siapa ada lagi yang mungkin baca yang lain apa misalkan? Betul, 2 ayat terakhir dari Al-Baqarah. Masih ada lagi tak? Apa? Iya, zikir apa contohnya? Misalkan ada lagi apa? Tasbih, tahmid. Iya, betul. 33, dan 34, betul. Jadi ada banyak variasi zikir. Intinya kita menutup aktiviti kita itu dengan apa? Dengan berzikir, zikir-zikir yang dicontohkan. Oh iya. Kemudian at-taqwim, penilaian. Yang pertama, madza taqulu inda maturidun naum wa inda istiqadhik. Apa yang Anda katakan tatkala Anda ingin tidur dan tatkala Anda ingin bangun? Apa? Itu yang apa, bangun tidur? Oh iya, kalau ya dah bangun tidur Apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama masih belum apa lagi? Amatana tadi diingat. Sama jawabannya macam tadi. Yang kedua, manilladzi ahyaka ba'dama amatak. Siapakah yang menghidupkan engkau setelah mematikanmu? Oh ya. Iya, Allah Ta'ala, tak ada yang lain. Patung-patung tak mampu apa-apa. Patung pun di luar kehujanan atau diganggu hewan pun tak mampu membela diri. Kenapa? Engkau menginginkan. Turidu, engkau menginginkan. Oh iya. Ilahuna wallahu a'lam.